Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Kusayangi dan kucintai. Tapi kenapa dia selalu tak bisa melihat Vera menangis? Melihat Vera seperti ini yang ada hanyalah sebuah rasa sayang. Hilang sudah rasa marah yang sudah menyala-nyala, yang membakar Sony sedari tadi. Yang tinggal hanyalah rasa sayang kepada Vera. Sony tak bisa melihat gadis kecil itu menangis dan kesakitan. "Bi, jangan pergi," kata Vera memohon dengan air mata yang terus berjatuhan dari matanya tanpa henti. "Iya, Bi nggak akan pergi. Sekarang kamu baring, biar dokter lepasin infus kamu dulu," kata Sony lembut dan membaringkan Vera kembali di ranjang. "Sekarang lepasin tangan Bi dulu," kata Sony meminta karena walaupun Vera sudah berbaring, dia masih memegang tangan Sony dengan kedua tangannya. "Nanti Bi pergi," kata Vera takut. "Enggak, Bi nggak bakalan pergi. Sekarang lepasin," kata Sony lagi. "Iya, tapi satu aja," kata Vera masih tak mau. Dia hanya melepaskan tangan kirinya dan meminta dokter segera melepas infus, sedangkan yang kanan tetap memegang tangan Sony. Begitu infusnya terlepas, Vera langsung duduk di tepi ranjang dan memeluk Sony erat dengan sangat posesif. Dia membelit pinggang Sony yang berdiri di depannya dengan sangat erat. Dia takut sekali Sony meninggalkannya. Karena marah, sikap Vera membuat semua orang terdiam, apalagi Yaya. Apakah Sony tidaklah bersalah? Apakah semua ini sebuah kesalahpahaman? Apakah hal yang dituduhkan pada Sony salah? Yaya menatap Fernando, seolah meminta jawaban. Dan Fernando mengangguk, membuat Yaya merasa sangat bersalah karena sudah meragukan Sony. Sedangkan Leon melihat itu membuat dia sadar bahwa tak mungkin dia mendapatkan Vera. Karena mustahil rasa cinta Vera untuk Sony terlalu besar, bahkan tak terkalahkan. Bahkan semua orang di dalam ruangan itu bisa melihat seberapa Vera takut kehilangan Sony. Sony mengelus kepala dan budak Vera yang tengah memeluknya. Sony sangat bingung dengan perasaannya saat ini. "Vera sayang sama Bi, jangan tinggalin Vera," kata Vera memohon. "Prestir, saya harus kembali ke kantor karena meeting kedua tak lama lagi akan dimulai," kata Ditya memberitahu. "Enggak, Bi jangan pergi," kata Vera lirih. Dia memeluk Sony semakin erat. Sony menatap Yaya dan Fernando, mereka yang mengerti menghampiri dan memegangi Vera. "Jangan pergi, Bi," teriak Vera sambil menangis terisak melihat Sony yang berjalan keluar bersama Ditya. "Vera, dengerin Papa, Sony itu gak bakalan pergi. Dia cuma ada urusan sebentar sama Ditya," kata Fernando memberi pengertian pada anaknya yang sedang dipeluk oleh Yaya. "Tapi gimana kalau dia pergi, Pak? Pasti dia marah sama Vera," kata Vera merasa bersalah. "Marah? Emang kamu buat kesalahan apa sampai Sony marah?" kata Yaya bertanya. Vera tak menjawab, tapi semakin terisak. Fernando dan Yaya saling pandang, sepertinya Vera takut sekali Sony marah padanya. Sony kembali masuk setelah berbicara pada Aditya. "Kata dokter, Vera sudah boleh pulang, Pak, Mah," kata Sony memberitahu, tapi dia sama sekali tak menatap Vera, membuat Vera tambah sedih. "Pulanglah dulu ke rumah Papa, Son, dengan Vera. Tunggu Papa dan Mama di sana," kata Fernando memegang pundak Sony. "Iya, Pak," kata Sony singkat. Dia paham kalau Papa pasti masih ada urusan dengan pria itu. Sony langsung mengangkat Vera dan membawanya untuk pulang. "Kami pulang dulu, Pak, Mah," kata Sony pamit. Vera masih terus terisak. "Udah, jangan nangis lagi." Sony terus berjalan sambil menggendong Vera tanpa peduli akan tatapan orang sekitarnya. Bi marah sama Vera. Maafin Vera," kata Vera menatap Sony. Dia takut kalau Sony marah padanya. Sony tak menjawab dan terus saja berjalan. Entah kenapa perasaan Sony begitu campur aduk sekarang. Sesampai di mobil, sopir membukakan pintu untuk Sony. Sony masuk ke mobil sambil menggendong Vera. "Mana selimut ya?" kata Sony pada pengawalnya. Pengawal itu memberikan selimut kecil yang tidak terlalu tebal. Sony langsung menyelimuti Vera yang duduk di pangkuannya. "Lurusin kakinya," kata Sony meminta Vera meluruskan kakinya di atas kursi mobil dan duduk menyilang agar Vera nyaman. Setelah menutupi seluruh tubuh Vera dengan selimut, Sony menyandarkan kepala Vera ke dadanya. "Sekarang kamu istirahat," kata Sony menatap Vera dan menghapus air mata Vera.
Sony tak bisa melihat Vera terus menangis, hatinya juga ikutan sakit. Tapi Bih, ucapan Vera terpotong. Tidurlah, kalau kamu gak mau Bih marah. Kata Sony tegas. Vera langsung memejamkan matanya walaupun dia masih sesekali terisak. Tapi Vera mencoba untuk tidur agar Sony tak marah padanya. Sony mengelus kepala Vera dan mengecupnya dengan penuh kasih sayang. Perasaan Sony begitu campur aduk, dia sangat bersyukur Vera bisa selamat dari kecelakaan itu. Sony tak bisa membayangkan jika Vera meninggalkannya. Tapi rasanya sakit sekali melihat Vera tersenyum dan menatap pria yang menyelamatkannya dengan penuh perasaan. Bahkan Sony sebagai pria dewasa saja bisa merasakan bahwa tatapan dan senyuman Vera tak hanya ungkapan rasa terima kasih, tapi ada hal lain yang terkandung di dalamnya. Masih tergambar jelas ingatan Sony saat Vera menatap pria itu. Tapi walaupun begitu, Sony adalah orang yang paling bersalah dari kejadian ini. Ada saja dia tak menolak keinginan Vera untuk menemaninya hari ini. Mungkin semuanya tak akan terjadi. Entah dorongan dari mana yang membuat Sony lebih mementingkan pekerjaan ketimbang Vera. Selama ini Sony tak pernah melakukan itu. Sony bisa meninggalkan apapun demi Vera. Tapi kenapa tadi tidak dengan bodohnya dia lebih memilih pekerjaan, sehingga membuat Vera bersedih dan menangis. Sony sadar Vera memang masih sangat labil dan belum dewasa. Apalagi mengingat umurnya Vera belum bisa sepenuhnya mengerti tentang tugas dan tanggung jawab Sony. Tanggung jawab Sony tak hanya Vera, tapi juga karyawannya. Jika satu perusahaan yang bangkrut mungkin tak akan terlalu berpengaruh pada Sony. Tapi Sony kasihan dengan karyawannya. Berapa banyak yang akan kehilangan pekerjaannya. Bagaimana nasib keluarga mereka nanti? Itulah yang Sony pikirkan. Tapi di luar semua itu tanggung jawab Sony yang paling utama adalah Vera. Jika bukan karena Vera, semuanya tak akan pernah ada, baik harta, tahta, maupun Sony. Mungkin semuanya sudah lenyap dari dunia ini. Karena dulu Sony sudah putus asa, hidup tanpa belayan kasih sayang dan cinta serta hilangnya banyak banget, membuat hidup Sony seperti di neraka. Begitu tersiksa, rasa kesepian dan hampa membuat Sony perlahan-lahan hancur dan ingin memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum Sony melakukan itu, Vera datang membawa semuanya. Kebahagiaan, cinta, kasih sayang, semangat, dan harapan. Vera datang membawakan semua itu untuk Sony. Membuat Sony ingin kembali berjuang dan memperbaiki dirinya sehingga menjadi seperti sekarang. Dan kesalahan paling besar yang Sony lakukan adalah mengabaikan Vera seperti tadi. Sony tahu bukan karena cemburu Vera menangis melihat Sony bersama wanita lain, tapi karena merasa diabaikan. Wajar saja Vera merasa diabaikan. Pertama, Sony menolak keinginan Vera untuk menemaninya. Dan yang kedua, Sony lebih memilih mengobrol dengan wanita lain daripada mengangkat telepon Vera. Walaupun pada kenyataannya ponsel Sony tertinggal di ruang kerjanya, tapi yang Vera lihat dan Vera pikirkan adalah itu. Maafin Bi ya, kata Sony membelai pipi Vera yang sudah tertidur pulas di pelukannya. Walaupun Vera hanya mengalami luka ringan saja di sudut kening, tangan, dan kakinya, tapi tetap saja Sony merasa kasihan melihat istri kecilnya begini. Sesampai di rumah papa, jam sudah menunjukkan hampir pukul 5:30 sore. Sony masuk ke rumah sambil menggendong Vera yang masih tertidur pulas. Sony menidurkan Vera di ranjang dan menyelimutinya. Bi mandi dulu ya, kata Sony mengecup kening Vera. Setelah mandi, Sony keluar dengan handuk yang terlilit di pinggangnya. Sony bingung harus pakai apa. Tidak mungkin Sony kembali memakai bajunya yang kotor itu. Sony mengambil ponselnya untuk menelpon pelayan rumahnya agar mengantar pakaian untuknya. Tapi saat pandangannya tak sengaja beratap lemari baju Vera, Sony mengurungkan niatnya. Dia membuka lemari baju Vera. Sony langsung tersenyum lebar. Ternyata ada banyak sekali pakaian untuknya di sini. Sony pikir tidak ada. Sony menatap semua isi dalam lemari Vera. Setiap ada baju Vera, pasti ada baju Sony. Begitupun sebaliknya. Sony mengambil pakaian santai saja, namun saat Sony mengambil pakaian yang dilipat di paling bawah, sebuah kertas kecil jatuh. Sony mengambilnya dan ternyata itu adalah foto Vera dan Sony saat Vera baru masuk SMA. Sony tersenyum sambil mengelus foto mereka berdua. Mereka sama-sama tersenyum tulus dan bahagia dalam foto itu. Dan saat Sony membalikkan foto itu, Sony melihat sebuah kata-kata yang ditulis Vera. Karena itu adalah tulisan tangan Vera.
Sony sangat kenal dengan tulisan Vera dan hanya beberapa kata tapi membuat perasaan Sony menghangat membacanya. Kusayangi dan kucintai. Hanya 3 kata itu saja, tapi mampu membuat Sony tersenyum lebar membacanya. Sony masuk ke ruang ganti sambil membawa foto itu lalu mengganti bajunya. Setelah selesai bersiap-siap, Sony mengambil dompetnya dan menyelipkan foto kecil tadi dalam ruang foto di dompetnya. Terdengar ketukan dari pintu. Sony lalu membuka pintu kamar. Ada apa? Sony bertanya kepada pelayan di rumah Vera. Tuan dan Nyonya meminta Anda menemui mereka di ruang tengah. Pelayan itu memberitahu. Baiklah, sebentar lagi saya bakalan turun. Sony menatap Vera yang masih tertidur. Pi, keluar dulu ya. Sony mengecup kening Vera dan pergi keluar. Ada apa, Pak? Mah? Kata Sony saat dia sudah duduk di depan Yaya dan Fernando. Mama mau minta maaf, Son, karena tadi udah tampar kamu. Kata Yaya merasa bersalah. Sony dan Fernando saling padang. Jika Fernando biasa tapi tidak dengan Sony, dia malah membalas membuat Yaya semakin merasa bersalah. Udah adil kan, Mah? Papa udah hajar aku, dan Mama juga udah tampar aku. Tinggal Vera aja yang belum. Kata Sony dengan ekspresi begitu menyedihkan, seolah dia adalah orang yang menjadi pelampiasan amarah keluarga mereka. Bukan gitu, Son. Kata Yaya Ibah melihat nasib Sony. Sony sudah begitu menderita dari dulu, dan sekarang mereka malah mendapat penderitaan Sony. Melihat Yaya yang sudah hampir menangis lepas sudah tawa yang sedari tadi Sony tahan bersama Fernando. Yaya melempar mereka dengan bantal sofa. Dia kesal sekali melihat suami dan menantunya itu. Dia sudah hampir menangis karena rasa bersalahnya, gak taunya cuma dikerjain. Papa sama Mama kapan pulang? Kok gak kabarin Sony? Kata Sony berubah senang sama seperti Vera. Dia juga sangat merindukan mereka. Mama tuh udah telepon kamu, tapi gak kamu angkat. Mama tuh serasa nelpon presiden, nelpon kamu tahu gak? Kata Yaya ketus membuat Sony tertawa. Mama gak tahu ya kalau aku memang presiden. Kata Sony sombong membuat Fernando ilfil. Fernando mengambil sepotong kue coklat dan menyuapi Sony membuat mulut Sony penuh bahkan belepotan. Yaya tertawa keras. Papa ya, kalau sayang sama mantu itu suapinnya yang benar. Bukan kayak gitu, bisa mati muda menantumu itu. Sony terkekeh. Udah kelewat mudah, kata Fernando menertawai Sony. Ya papa, kata Sony memelas sambil merengek manja. Kali ini Yaya dan Fernando sama-sama ketawa. Sony sepertinya sudah ketularan Vera. Sony menutup mulutnya kenapa dia jadi seperti Vera, merengek dan manja. Sony geleng-geleng kepala membayangkan betapa anehnya dia sekarang. Terus hadiah dari Australia buat Sony mana? Kata Sony menagih. Gak ada, kata Fernando kejam. Nih buat kamu, Son. Mama Yaya mengasih hadiah. Makasih Mama cantik, kata Sony kegirangan sambil menerima kotak berukuran sedang itu. Sony langsung membuka kotak itu dan isinya adalah sepatu kantor keluaran terbaru. Desain elegan dan mewah yang akan menambah karisma sang pemakainya. Pas, Mama hebat banget pilihnya, kata Sony saat mencoba. Kok Mama bisa tahu ukuran kaki Sony? Sony bertanya. Belum juga Yaya menjawab, Fernando sudah menjawab duluan. Itu mah mudah, Son, pilih aja yang paling besar, pasti buat di kamu. Kata Fernando mengejek sambil terkekeh keras. Sony tak terima dengan ejekan papanya. Kayak kaki papa kecil aja, kata Sony balas mengejek dan mereka mulai berdebat layaknya emak-emak. Kalian itu sama aja, kata Yaya ketus membuat Sony dan Fernando tertawa karena ukuran kaki mereka memang sama. Makasih Mama, bakalan langsung Sony pakai, besok hadiah dari Mama. Kata Sony sambil kembali menyimpan sepatunya. Besok libur kerja, kata Fernando lagi. Hari Senin, Pak, kata Sony nyengir. Ternyata papa itu OKP. Sony geleng-geleng kepala. OKP itu apa, Son? Fernando dan Yaya bersamaan. OKP itu ya kayak papa. Sony menunjuk Fernando. Ya artinya apa? Fernando penasaran. Orang kaya pelit. Sony tertawa keras diikuti Yaya. Cocok banget, Son, kata Yaya tega.
Hebat, hebat kalian. Bilang aku pelit. Jadi pelit beneran mati kalian. Umat Fernando tak terima dibilang pelit. Mulut papa pedas juga, kata Sony lagi. Kamu baru tahu, Son? Kata Yaya berkata seolah selama ini Fernando adalah orang yang bermulut pedas. Sekarang Fernando tahu kalau mereka berdua itu sedang memojokkan Fernando, membuat dia semakin emosi dan kesal. Pojokin aja terus, kata Fernando kesal dan memberikan hadiah yang dibelikannya untuk Sony. Ini buat kamu dari papa, semoga kamu suka, kata Fernando tulus. Bahkan Sony bisa merasakannya, langsung membuat Sony jadi terharu. Ada tetesan air mata yang jatuh dari mata Sony. Mungkin jika kedua orang tuanya tidak meninggalkannya begitu cepat, pasti dia juga akan merasakan kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya seperti anak-anak yang lain. Fernando dan Yaya berpindah duduk, mereka duduk bersebelahan dengan Sony. Mereka mengerti apa yang dirasakan Sony saat ini. Kamu yang sabar ya, Son. Yaya mengelus pundak Sony yang terlihat begitu rapuh. Kamu kan sekarang sudah punya mama sama papa. Jadi jangan sedih, kau bisa membagi suka dan duka pada kami, kata Fernando memberikan pelukan hangat seorang ayah untuk Sony. Walaupun umur Fernando dan Sony tidaklah berbeda jauh, tapi kalau dari segi wajah Sony pasti terlihat sangat muda dari Fernando. Bahkan bisa dibilang dia awet. Jadi akan banyak sekali orang yang percaya jika Fernando bilang Sony itu anaknya. Tapi entah sejak kapan Fernando dan Yaya menyayangi Sony sama seperti Viera. Bahkan mereka memerlukan Sony sama dengan Viera. Di sisi lain, Viera terbangun dari tidurnya. Saat Viera membuka matanya, yang Viera rasakan adalah sepi. Viera menyadarkan pandangannya. Ternyata Viera berada di kamar lamanya. Viera duduk dan bersandar di kepala ranjang untuk mengembalikan kesadarannya sepenuhnya di mana suaminya. Kemudian ingatan tentang semua kejadian tadi siang menari-nari di pikiran Viera. Bi, kata Viera lirih, apakah Sony benar-benar marah dan meninggalkannya? Viera berlari keluar untuk mencari papa dan mamanya. Viera masih saja menangis saat menuruni tangga. Namun saat sampai di bawah, Viera langsung membeku saat melihat Sony duduk di tengah-tengah papa dan mamanya. Sony sedang menunduk, sedangkan papa dan mama seperti sedang menasehati. Sambil mengelus pundak Sony, apakah Sony akan menceraikannya? Memikirkan itu membuat Viera begitu takut. Mendengar isak tangisan membuat mereka bertiga menoleh. Ternyata Viera yang sedang menangis. Dia berdiri di dekat pagar tangga. Anak mama, kenapa nangis? Kata Yaya memeluk anaknya. Kenapa nangis? Kata Fernando dan Sony bertanya. Bi, jangan ceraikan Viera, kata Viera menangis sambil menatap Sony. Tawa mereka bertiga pecah. Mereka tahu apa yang dipikirkan Viera saat ini setelah melihat mereka tadi. Kenapa ketawa? Kata Viera masih sesenggukan karena menangis sambil menatap mereka. Sony langsung membawa istri kecilnya ke pelukan. Kenapa mikir gitu sih? Gak ada. Bi mau ceraikan Viera. Bi sayang sama Viera, kata Sony meyakinkan Viera dan mengelus kepala istri kecilnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tapi enggak, semua itu gak seperti yang kamu pikirkan, kata Sony memotong ucapan Viera, lalu menjelaskan, membujuk dan menenangkan Viera dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Fernando dan Yaya jadi terharu. Sabar sekali, Sony menghadapi sikap Viera yang masih belum bisa dewasa. Bahkan bisa dikatakan Viera tak sempurna sebagai seorang istri. Buktinya hal mudah saja dia belum bisa mengerti situasi dan kondisi suaminya. Tapi kalau mengingat umur Viera, maklumlah, dia masih sangat kecil untuk mengerti semuanya dengan detail. Tapi yang membuat Fernando dan Yaya kagum adalah kesabaran dan kelembutan Sony kepada Viera. Anak mereka beruntung sekali memiliki suami seperti Sony. Bersambung.